Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Informasi Master ya. Kali ini saya akan memberikan informasi terkait asesmen nasional ya. Walaupun ya masih diperkirakan bulan September itu akan segera dimulai berkaitan dengan asesmen nasional. Di video kali ini saya akan menginformasikan saja sedikit, kemudian memberikan contoh pengisian aplikasi pendataan asesmen nasional ya. Di materi itu nanti ada beberapa yang berkaitan dengan apa itu pendataan peserta, kemudian istilah pada pendataan, kemudian pengelola dan petugas, tugas dan tanggung jawab dari provinsi, kabupaten, kemudian kita sebagai satuan pendidikan, kemudian terkait dengan peserta didik tingkat berapa yang dijadikan sebagai target asesmen nasional ini gitu ya. Kemudian jumlah sampling, mekanisme pendataan, dan kemudian alur. Oke, rekan-rekan, kita langsung saja ke materi yang mungkin materi ini sudah dirilis dari tanggal 3 sampai 5 Juni kemarin. Nah, di pendataan peserta asesmen nasional, kita tahu bahwa asesmen itu adalah penilaian yang dilakukan oleh dilakukan sebagai pengganti ujian nasional di setiap satuan pendidikan, mulai dari tingkat dasar kemudian sampai tingkat menengah gitu ya. Nah, perlu diketahui bahwa asesmen itu merupakan penilaian yang menitik beratkan kepada kompetensi minimum siswa, dan perlu diingat tidak ada penilaian hasil setiap individu siswa. Cuman di sini ada AKM, penilaian survei karakter, dan penilaian survei siswa. Nah, artinya di sini bahwa yang namanya asesmen nasional itu adalah mengukur kualitas sekolah gitu ya. Makanya yang namanya asesmen itu tidak hanya siswa tetapi guru juga kepala sekolah. Nah, di tugas tanggung jawab sebagai petugas pendataan asesmen nasional untuk satuan pendidikan ini ada 6 poin ya. Nanti bisa rekan-rekan di download untuk materinya di deskripsi video ini. Nanti ada 6 poin yang harus ditekankan kita sebagai operator di satuan pendidikan ya. Nah, 6 poin itu perlu kita baca ya, perlu kita literasi dengan baik ya, termasuk saya juga, karena ini adalah sesuatu hal yang baru dibandingkan dengan tahun-tahun yang dulu, yaitu terkait dengan ujian nasional ya, yang berganti sekarang menjadi asesmen nasional gitu ya. Nah, peserta didik di sini bisa kita lihat, peserta didik yang dimaksud itu adalah peserta didik yang terdaftar dalam Dapodik atau EMIS yang memiliki NISN ya, yang valid tentunya. Kemudian peserta didik masih aktif belajar di satuan pendidikan dan yang lainnya. Kemudian di data peserta didik di sana bisa dilihat ya, ada nama siswa tadi gitu ya, ada NISN. Kemudian data ekonomi sosial juga ini direkam ya, jadi tidak hanya data siswa saja tetapi data sosial ekonomi peserta didik juga direkam. Nah, yang menjadi sampling di sini adalah ya, sudah dibahas di video-video yang terdahulu juga, bahwa contohnya saja misalnya SD itu samplingnya adalah 35. Jadi tidak semua siswa mengikuti ujian asesmen nasional ya, atau penilaian asesmen nasional, tetapi sampling saja. Nah, di video ini juga dibahas tadi tentang mekanisme pendataan atau alur gitu ya. Alur dari pendataan, kemudian progres data ya. Oke, itulah ya terkait informasi mengenai materi dari asesmen nasional. Kita lanjut ke aplikasi pendataan ya. Di halaman sebelumnya itu, di aplikasi pendataan itu alamatnya itu adalah BioUN SMP ya, bioUNSMP.kemdikbud.go.id ya. Nah, namun sekarang itu sudah berubah dari BioUN SMP ya, dari bioUNSMP.kemdikbud.go.id itu alamatnya berubah menjadi bio
SMP ya, menjadi biosmp.kemdikbud.go.id tanpa adanya UN ya. Sebelumnya bio UN, sekarang menjadi bio. Jadi jangan salah alamat gitu ya. Oke. Nah, sekarang ke menu login ya. Ketika login kita masukkan sesuai dengan akun yang dikirim atau yang diberikan oleh petugas kabupaten ya. Ini di sana ada pengguna, kemudian password. Biasanya kalau pengguna itu ada kode kabupaten, provinsi, kode kabupaten, dan kode sekolah gitu ya. Kemudian kata kunci. Nah, kita klik sign in atau masuk. Nah, di sini kita bisa lihat ketika kita masuk itu perlu adanya updating data identitas sekolah, mulai dari kode sekolah, kemudian data identitas user gitu ya. Kalau misalkan ada perubahan di identitas sekolah ya dirubah. Misalnya di sini saya ada perubahan email, saya ganti emailnya seperti itu gitu ya. Nah, kemudian nanti di identitas user itu kan biasanya tidak ada pergantian operator lah ya, tidak dulu pakai operator A sekarang operator B, maka di sini bisa kita isi atau update di tampilan awal ketika masuk ke bio SMP ini ya. Kita masukkan data identitas usernya ya, dari nama, email, telepon, kemudian kalau ada Telegram ID, kemudian password gitu ya. Nah, password yang dimasukkan di sini nanti akan mengganti password ketika kita login. Nah, kalau sudah, kita simpan saja ya. Kita klik simpan. Nah, artinya di sana update data sudah selesai, baik itu user ataupun identitas sekolah. Nah, ketika muncul di sini nanti ada 3 menu ya. Yang pertama itu ada menu dashboard, ada data master, kemudian ada biodata siswa gitu ya. Nah, untuk data master itu ada satu submenu ya, ada data satu submenu di data master ya. Dan di sana kita bisa lihat bahwa secara otomatis Asesmen Nasional ini datanya nanti ambil dari kelas 8 ya. Kelas 8 yang sebentar lagi masuk ke ajaran baru sehingga menjadi kelas 9 sebetulnya gitu ya. Nah, kemudian kita bisa lihat di sana ada data satuan pendidikan ya. Di sana memuat ada keikutsertaan, kemudian kode provinsi, kode kabupaten, kode sekolah, kemudian statusnya apa, existing gitu ya, kemudian ada usulan, disetujui, ditolak. Nanti kita lihat di sana apakah statusnya existing. Kalau existing berarti ada gitu ya. Nah, kemudian kita bisa unduh sebetulnya di sana untuk data masternya gitu ya. Untuk jaga-jaga kita unduh, kemudian kita save dengan folder yang aman ya. Kemudian di menu yang terakhir ada 4 submenu, ada biodata peserta, kemudian data ekonomi sosial, ada biodata sampling, kemudian ada unduh biodata gitu ya. Nah, kalau kalian klik biodata peserta, tentunya yang awal di sini pastinya kosong. Karena kenapa? Karena belum kita ada menu tarik siswa di sini ya, belum ada menu tarik siswa. Ada juga di sana menu export to Excel gitu ya. Nah, untuk memastikan kita download saja di sana, kemudian kita cek apakah ada datanya, dan saya yakin di sana pasti itu kosong gitu ya, baik itu data biodata peserta, data ekonomi sosial, kemudian biodata sampling itu pasti masih kosong. Karena kenapa? Tugas dari proktor atau operator satuan pendidikan itu hanya view saja, melihat saja, kemudian
nanti ada menu tambahan di biodata yaitu tarik data. Untuk biodata sampling di sini sendiri itu nanti akan ditentukan oleh pihak operator kabupaten yang berkaitan dengan asesmen nasional gitu ya. Nah, nanti kalau SMP 45, kalau SD 35, SMA 45 gitu ya. Dan sederajatnya itu sama 45. Kalau SMP, MTS, kemudian itu jumlahnya adalah 35 orang gitu ya. Nah, kemudian ada unduh biodata. Nah, kalau misalkan nanti sudah ada biodata yang masuk di menu biodata peserta, data ekonomi sosial, kemudian biodata sampling, itu bisa diunduh biodatanya sebagai jaga-jaga gitu ya. Oke, nah itu rekan-rekan, kalau tampilannya untuk bio SMP tidak jauh berbeda sebetulnya dengan bio UN SMP, karena ya itu hanya merubah tampilan saja gitu ya. Alamat saja, tampilannya itu tidak ada perubahan yang signifikan. Nah, di sini kalau misalkan sekolahnya ada yang menginduk ke sekolah induk, nanti akan muncul kode di sana, kode induk gitu, kode gabung gitu ya, kode gabung. Artinya ada beberapa sekolah yang menggabung ke sekolah kita gitu ya. Di bawah NSP ya atau NPSN itu ada kode gabung. Nah, nanti kalau misalkan ada sekolah yang gabung nanti akan muncul di sana, karena nanti si operator yang ada yang sekolah ingin gabung nanti akan mengisi kode induknya gitu ya. Nah, oke, rekan-rekan, itu tidak jauh berbeda ya intinya. Nah, kalau misalkan mau rubah password lagi, di sini rekan-rekan bisa klik profil ya, di sana ada pengaturan profil, kemudian di sana rubah password. Nah, ketik di sana password yang rekan-rekan inginkan, kemudian nanti jangan lupa disimpan gitu ya. Nah, seperti saya di sini merubah password, karena untuk keamanan biasanya itu kita rubah password, dan jangan lupa passwordnya itu disimpan ya, disimpan secara online ataupun disimpan di notepad sendiri gitu ya. Nah, oke, itu rekan-rekan yang bisa saya sampaikan terkait informasi mengenai asesmen nasional yang akan nanti diperkirakan ya, prediksi atau informasi yang saya terima itu tanggal 6